Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas soal tentang materi limit tak hingga. Sebenarnya soal yang akan kita bahas hari ini adalah soal yang saya berikan kepada siswa saya pada pertemuan minggu lalu. Pada waktu saya buat video pembelajaran tentang limit tak hingga. Ternyata dari hasil yang saya peroleh, itu ternyata masih ada siswa saya yang nilainya masih 0. Nggak tahu lagi entah kenapa ya kan. Apakah memang karena soalnya ini sulit, atau karena memang dia tidak ada menonton video yang udah saya buat. Video pembelajaran udah saya buat. Padahal capek loh buatnya. Iya, tapi tak mau ditonton, ya kan? Nah, kalian jangan gitulah ya. Nah, coba kalian lihat dulu. Ini memang soalnya sulit seperti yang mereka bilang, atau soalnya ini mudah sih sebenarnya? Kalau kalianlah dulu coba kerjakan ya. Di sini ada soal nih, saya tampilkan tentang limit. Bisa jawabnya enggak? Nah, bagi kamu yang merasa soalnya ini sulit, berarti udah pas sekali lah. Cocok kalian nonton video ini dulu ya. Tapi saran saya sebelum nonton video ini, tonton dulu materinya pada video saya sebelumnya itu tentang limit tak hingga. Ya, biar lebih mudah paham gitu ya. Nah, kita mulai saja. Check it out. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kan ada baiknya kita doa dulu. Mudah-mudahan dengan berdoa kita lebih mudah memahami apa yang nanti kita bahas ya. Nah, sudah, kita mulai aja ya. Nah, di sini saya akan membahas 5 buah pertanyaan tentang limit tak hingga ya. Untuk soal yang pertama, saya bacakan. Ini yang tampil di sini pertama. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk fungsinya adalah X kuadrat ditambah 5X tambah 2 per 2X kuadrat kurang 3 adalah. Nah, kita disuruh menentukan nilai limitnya. Opsinya ada 5, A-nya 1, B2, C setengah, D0, E-nya tak hingga. Nah, yang mana jawabannya? Gitu ya. Nah, cara menyelesaikan ini berdasarkan video pembelajaran yang udah saya jelaskan sebelumnya, itu bisa kita lakukan dua cara. Nah, cara pertama kita gunakan adalah cara konsep yang diajarkan sekolah. Nah, bagaimana itu cara pertama? Kita lihat ya. Untuk cara yang pertama, di sini kita lihat soalnya. Ada soalnya katanya limit X mendekati tak hingga. Untuk fungsinya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambahkan dengan 2 per 2X kuadrat dikurangkan dengan 3. Nah, cara mengerjakan soal ini, kalian harus ingat dulu dasar materi tentang limit tak hingga. Apa itu dasarnya? Ketika kita bahas limit tak hingga, maka harus kita ingat limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N itu hasilnya 0. Dengan syarat N-nya harus positif. Nah, inilah dasar kita untuk menjawab soal yang berkaitan dengan limit tak hingga. Nah, sekarang kita perhatikan soal ini tadi. Nah, dalam bentuk ini kita harus ubah bentuknya ke dalam rumus dasarnya ini. Rumus dasarnya kan harus ada 1 per X pangkat N. Berarti harus ada pernya gitu kan. Maka supaya jadi ada sepernya, caranya adalah kalian bagikan fungsinya ini dengan X pangkat tertingginya. Nah, kalau kita perhatikan X pangkat tertingginya dari yang pembilang dan penyebut ya, dari dua-duanya, itu adalah X pangkat 2. Maka caranya kita bagikanlah fungsinya ini, pembilang dan penyebutnya, dengan X pangkat 2 seperti ini. Nah, maka kalau kita bagikan dia X pangkat 2, pembilang dan penyebutnya, bentuknya akan menjadi limit X mendekati tak hingga. Kita tuliskan dulu fungsinya ya. X kuadrat tambah 5X tambah 2 tadi, per 2X kuadrat, kemudian dikurang dengan 3. Nah, masing-masing ini kita bagikan dengan X pangkat 2 tadi ya. Kita bagikan dengan X pangkat 2. Ini bagi X pangkat 2. Ini bagi X pangkat 2. Ini bagi X pangkat 2. Yang ini juga X pangkat 2 kita bagi. Ini bagi X pangkat 2.
Nah, kalau kita sederhanakan, ya, berarti kan hasilnya ini nanti akan menjadi seperti ini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, 2X pangkat 2 bagi X pangkat 2 kan berarti adalah 1, ya. Karena habis. X pangkat 2-nya. Habis, ya. Nah, tambah. Kalau 5X bagi X pangkat 2 berarti bagikan X-nya. Berarti tinggallah 5 per X. Tinggal 1 X-nya di bawah, kan? Nah, kalau 2 bagi X pangkat 2, dia nggak bisa disederhanakan. Berarti tetap 2 per X pangkat 2. Nah, yang ini berarti hasilnya adalah 2. Dikurang dengan yang ini tetap 3 per X pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita ingat tadi catatannya. Kalau ada dia per X-nya, berarti jadi 0. Nah, ini ada 5. 5 per X, ya berarti 0. Ada 5-nya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Karena 5 kali 0 kan tetap 0. Berarti hasilnya jadi 1 tambah 0 per 2 dikurangkan dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti kan jawabannya jadi 1 per 2. Maka, untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah, nah, ini dia, C. Nah, gimana? Susah atau gampang? Kalau kalian rasa ini juga susah, nah maka kita ada cara yang kedua. Ini cara yang paling mudah ini. Sempat nih nggak tahu juga, gawat kali lah. Kita namakan, namanya adalah cara kreatif. Ini cara yang sangat mudah nih. Nah, gimana cara kreatifnya? Nah, perhatikan bentuknya ya. Kalau misalnya ada soal limit X mendekati tak hingga. Ingat ya, harus tak hingga. Dari bentuk misalnya dia pecahan, ada fx dibagi dengan gx, maka cara kreatifnya adalah kalian tinggal ambil saja koefisien. Ya, koefisien itu artinya pendamping variabel ya. Dalam hal ini variabelnya x, berarti koefisien dari x pangkat yang tertinggi. Nah, jadi kita gunakanlah cara kreatif ini untuk menjawab soalnya. Ya. Nah, jadi jangan nggak tahu lagi, ini udah gampang sekali nih ngerjainnya. Nah, coba kita perhatikan dulu soalnya. Berarti dalam soal ini, untuk mengerjakannya, kita lihat kan bentuknya sudah sama ya dengan cara kreatif. Ada pecahannya, ada pembilang, dan ada penyebut. Maka kita lihat, X tertingginya X pangkat berapa tadi? X pangkat 2. Berarti ambil koefisiennya. Nah, di pembilang yang ini, pangkat 2 ini koefisiennya kan nggak ada. Kalau nggak ada, dianggap adalah 1. Sedangkan yang di bawah ini, koefisien X pangkat 2-nya itu yang bilangan itu 2. Udah, gitu aja. Setengah. Sama kan? Gampang kali kan? Nah, jadi siapa yang bilang susah? Ini kelewat kali nih. Berarti dia nggak nonton ini video saya kemarin. Nah, udah bisa ya? Nah, kalau misalnya masih belum jelas, kita coba soal berikutnya. Soal yang kedua ya. Nah, perhatikan untuk soal yang kedua. Nah, di sini hampir sama bentuknya. Ada soal nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 dikurang 5X per X kuadrat tambah 7 adalah. Nah, kalau kayak gini berarti kayak tadi aja. Langsung pakai cara kreatif kan? Nah, X pangkat tertingginya lihat dulu. Dari pembilang dan penyebut ya, harus dari dua-dua. Berarti X pangkat tertingginya adalah yang pangkat 3. Maka ambillah koefisiennya. Nah, berarti pembilangnya koefisiennya adalah 2. Nah, penyebutnya sekarang. Di sini kan X pangkat 2. Berarti kalau pangkat 2 ini bukan yang tertinggi. Maka nggak ada yang tertinggi di bawah. Nah, kalau nggak ada X pangkat 3 yang di bawah, berarti koefisiennya dianggap adalah 0. Nah, 2 bagi 0 pada limit nilainya adalah tak hingga. Maka jawabannya ini udah tanpa basa-basi. Langsung jawabannya adalah N. Gampang kan? Taunya saya, kalian ini udah paham ya. Cuma pura-pura nggak tahu aja ya kan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Pura-pura nggak tahunya kalian kan. Nah, tapi jangan pingsan dulu ya dengar suara saya. Nah, kita lanjut dulu soal yang berikutnya. Nah, sekarang gimana kalau soal nomor 3 nih? Nah, kalau kita perhatikan soal yang nomor 3 ini, berarti soalnya di sini hampir sama. Cuma kalau kita perhatikan X pangkat tertinggi pangkat berapa sih dari pembilang dan penyebutnya? Nah, ini banyak yang bilang nanti yang pangkat tertinggi pangkat 4. Nah, kalau pangkat 4 ini salah, kurang tepat ya.
Dia kan pangkat 4 ada dalam akar. Kalau akar dari X pangkat 4 dia kan jadi X pangkat 2. Maka yang tertinggi adalah yang X pangkat 2. Jadi pembilang penyebutnya masing-masing ada X pangkat 2. Langsung aja lah. Koefisiennya ambil. Nah, pembilangnya berapa koefisiennya? Sama kayak tadi. Kalau nggak ada berarti dianggap 1 ya. Per yang bawah ini ada akarnya buat dulu. Koefisiennya adalah 1 ya. Berarti 1 per akar 1 juga 1, maka 1 bagi 1 jawabannya adalah 1. Udah gitu aja. Berarti jawabannya adalah 1. Gampang. Nah, jadi semalam itu ada yang bilang susah, nggak tahu saya lagi. Kalau soal kayak gini pun tak tahu, kalian nggak tahu lah ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada bentuk yang agak sedikit berbeda. Perhatikan soal selanjutnya ya. Kita bahas soal yang nomor 4. Nah, soal ini agak sedikit berbeda. Maka untuk kayak gini, kita perhatikan catatannya dulu. Ini saya ajari cara kreatifnya ya. Sebenarnya cara lamanya bisa juga kalian bisa lihat pada video saya tentang materi limit tak hingga. Tapi dalam hal ini kita biar cepat langsung pakai cara kreatif aja ya. Sebenarnya cara kreatif ini pun diizinkan sama sekolah. Karena di sekolah pun ini dipakai juga cara kreatifnya. Nah, gimana cara kreatifnya? Nah, kita perhatikan. Nah, cara kreatifnya adalah, perhatikan, bentuknya harus seperti ini pula ya. Dan biasanya nanti soalnya nanti memang harus seperti ini. Lihat cara kreatifnya. Kalau ada limit X mendekati tak hingga dari akar ya. Agak mereng dia, nggak apa-apa itu. AX kuadrat tambah BX tambah dengan C dikurang akar ya PX kuadrat ditambah dengan QX tambah dengan R. Jadi bentuknya kita lihat harus kayak gini. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah yang kalian pahami di sini, ini harus X pangkat 2, ini harus X pangkat 2. Boleh pangkat 4, boleh. Ini pangkat 4, boleh. Sama-sama pangkat 4, cuma nanti di sini kalau ini dia pangkat 4, bukan X lagi, tapi jadi X pangkat 2 ya. Jadi kalau ini X pangkat 2, ini X, dia jadi X. Tapi kalau pangkat 4, ini jadi X pangkat 2 ya. Nah, di sininya harus kurang. Nah, kalau udah seperti ini, cara penyelesaiannya adalah kalian tinggal perhatikan nilai daripada si A dan si P. Nih, A dan P-nya. Nah, kalau nanti A-nya lebih besar daripada P, misalnya ini yang A di sini 5, yang ininya P-nya 2, maka ini nggak usah lagi dikerjakan atau banyak tanya, langsung tengok aja jawaban yang tak hingga. Itulah jawabannya. Ya. Langsung tak pakai jalan ya, langsung gitu aja. Gampang kali kan? Nah, yang kedua, kalau seandainya A-nya nanti yang lebih kecil dari P, misalnya A yang 2 tadi, P-nya yang 5. Berarti jawabannya nanti langsung adalah minus tak hingga, ada minusnya gitu ya. Jadi nggak sama antara tak hingga dengan minus tak hingga. Kalau tak hingga kan berarti dia makin besar. Kalau minus tak hingga makin kecil ya. Nah, cuma yang paling sering itu yang kalau A-nya sama dengan P-nya. Ini yang paling sering. Dalam soal apapun tentang limit tak hingga yang bentuk kayak gini, ini yang paling sering yang A-nya sama dengan P. Nah, kalau A-nya ini sama dengan P-nya, maka jalannya ini nanti jawabannya gini aja. Pakai rumus B dikurang Q per 2 akar A. Nah, yang mana sih B? B itu yang ini, koefisien X dari bentuk akar pertama. Yang Q yang mana? Nih, yang Q ini yang koefisien X dari akar yang kedua. Sedangkan yang A yang mana? Inilah yang A-nya tadi. Sebenarnya boleh A, boleh P, nggak masalah. Karena A-nya kan sama dengan P. Maka kalau kita gunakan cara kreatif ini udah gampang kali lah ngerjakannya. Lihat aja sekarang dalam soal ini. Nah, berarti kalau kita lihat inilah yang koefisien X pangkat 2-nya. Nah, A-nya dan P-nya nggak ada. Kalau nggak ada tadi dianggap berapa? 1. Berarti A-nya kan sama dengan P, sama dengan berapa? 1. Nah, B-nya berapa di sini? B-nya adalah 5. Yang C-nya ini nggak pala penting ya. Sedangkan Q-nya adalah 1. Maka yang kita pakai yang tadi rumus, yang B kurang Q per 2 akar A. Ya. Nah, berarti nanti jawabannya langsung aja. B-nya 5 dikurang dengan Q-nya 1 per 2 akar A-nya tadi sama P-nya adalah 1. Berarti 5 kurang 1 berarti 4. Akar 1 itu 1. Kali 2, 2. 4 bagi 2 berarti 2. Nah, seperti itu. Tinggal ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah bola.
Gitu. Susah itu. Oh, kok susah tak tahulah saya. Cuma hati-hati nanti ya. Antara B dan Q-nya ini, kalau misalnya nanti dia di sini kurang, berarti dia dianggap negatif. Gitu ya. Nah, kita coba untuk soal yang terakhir. Di sini ada saya kasih untuk soal yang kelima. Nah, untuk soal yang kelima hampir sama dengan soal yang keempat, cuma di sini bentuknya ada yang tidak punya akar satu yang ini. Nah, berarti cara penyelesaiannya kita ubah dulu bentuknya supaya jadi bentuk yang tadi. Gimana caranya? Nah, kita ubah bentuknya. Ini limit X mendekati tak hingga dari akar, tadi soalnya adalah 4X kuadrat, kemudian ditambah 4X ditambah dengan 16 ya. Nah, dikurang dengan, ini dalam kurung 2X tambah 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ini harus dalam kurung dulu ya. Kalau ini nggak dalam kurung, bikin kurungnya dulu. Contoh misalnya ini nggak ada kurungnya, kurang 2X tambah 1. Keluarkan dulu minusnya, berarti dalam kurungnya jadi 2X kurang 1 dia. Nah, itu ya. Ini difaktorkan, tarik minusnya dulu. Pokoknya dia harus minus ya, terus dalam kurung. Nah, supaya jadi bentuk yang tadi, yang soal keempat tadi, maka caranya adalah ubah dulu bentuknya ini. Yang dia nggak dalam akar nih, bikin aja akarnya. Cuma kalau kita bikin akar gini kan merubah nilai. Nah, mana boleh kalau merubah nilai. Jadi supaya tidak merubah nilai, tambahi kuadratnya. Nah, kan akar dikuadrati habis. Sebenarnya nggak ngaruh dia kan jadinya. Nah, hanya merubah bentuk aja kita, nilainya tak berubah. Jadi kita bikin kayak gini. Nah, udah kalau kayak gini, sederhanakan lah. Berarti soalnya akan menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 16 dikurang. Nah, yang ini mengkuadratinya, jangan kuadrati suka-sukamu. Ini banyak yang bikin nanti 4X kuadrat tambah 1 langsung. Hati-hatilah, kalau dikatakan 2X tambah 1 pangkat 2, itu kan artinya adalah 2X tambah 1 kali 2X tambah 1. Kalikanlah satu-satu, ya. Nih, 2X kali 2X, berarti adalah 4X kuadrat. Baru 2X-nya kali 1, berarti adalah 2X. Nah, satunya kali 2X, 2X lagi. Baru satunya kali 1, berarti jadi 1. Jadi kalau kita sederhanakan, ini kan akan menjadi 4X kuadrat tambah 4X ditambah dengan 1. Ya udah, kita masukkanlah ke sini ya. Berarti ini jadi 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Nah, kan udah sama bentuknya sama yang soal nomor 4 tadi. Berarti kita tinggal melihat saja nilai A dan P-nya. Nah, ini A-nya, ini P-nya. Berarti kan A-nya sama dengan P, yaitu adalah 4. Pakailah rumusnya tadi. Apa rumusnya tadi? Rumusnya adalah B dikurang dengan Q per 2 akar A. Berarti langsung B-nya berapa? Inilah B-nya 4 dikurang Q-nya berapa? 4 juga ya. Per 2 akar A, A-nya berapa di sini? Ini tadi sama P-nya, yaitu adalah 4. Jadi 4 kurang 4 adalah 0. Akar 4 2 kali 2 berarti adalah 4. 0 bagi 4 adalah 0. Udah, gitu aja jawabannya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah dodol. Nah, mudah bukan? Jadi jangan ada lagi cerita yang susah katanya soal ini. Ini soalnya sangat mudah ya. Bukan sombong loh, tapi kan memang udah kita pelajari cukup mudah ya. Jadi harus optimis. Tidak semua soal matematika itu sulit ya. Oke, jadi seperti ini saja materi akan kita bahas ya, soal-soal kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kalau seandainya kalian menyukai channel ini, tolong dukung ya, tolong di-subscribe, di-share, dan ditekan tombol loncengnya biar kalian tahu video baru yang saya buat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.